Memang hari ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil ke-13 manajer investasi yang dia tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi asuransi plat merah ini, asuransi PT Jiwasraya. Dan di sini memang ke-13 dari manajer investasi tersebut yang juga diundang ataupun diperiksa pada hari ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni PT Dana Wibawa Manajemen Investasi, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pinnacle Persada Investasi, lalu juga ada PT Millennium Danatama, lalu PT Prospera Asset Management, dan PT MNC Asset Management, dan juga Maybank Asset Management, PT Gap Capital, lalu selanjutnya ada PT Jasa Capital Asset Management, dan juga PT Pool Advista, PT Corvina Capital, PT Treasure Fund Investama Indonesia, dan yang terakhir PT Sinarmas Asset Management. Dan juga bukan hanya dari pihak manajer investasi saja yang terlihat, namun juga ada salah satu pengacara dari beberapa manajer investasi yang dipegang, yakni Hotman Paris begitu, yang juga ikut mendampingi di sini, yakni PT Sinarmas Asset Management dan juga PT MNC Asset Management begitu. Dan juga memang dalam kunjungannya hari ini Hotman Paris menyatakan bahwa memang dalam kasus ini kliennya sudah melakukan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh OJK begitu. Jadi tidak ada perbuatan ataupun tindakan melawan hukum. Dan juga memang menurut Hotman Paris sendiri, sejak 2016 hingga 2018, baik PT Sinarmas Asset Management dan juga MNC Asset Management sudah melakukan ketentuan, yakni sudah mengikuti aturan dari single investor begitu, dari regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga memang pada hari ini pula juga Sinarmas Asset Management begitu menyerahkan dana kerugian yang ditetapkan oleh PT Sinarmas Asset Management senilai 73 miliar rupiah dari total 77 miliar rupiah. Nah, ini juga bisa dilihat masih kurang 4 miliar lagi begitu yang belum disetorkan. Dan bila melihat data begitu, Sinarmas Asset Management juga menjadi manajer investasi dengan yang mendapatkan dana kerugian negara paling kecil begitu dari total kerugian yang didugakan begitu akan di manajer investasi sendiri senilai 12,57 triliun rupiah. Dan juga memang dari penyerahan uang yang diserahkan oleh Sinarmas Asset Management ini, Kepala Pusat Penerangan di bidang hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa dengan diserahkannya uang bukan berarti Sinarmas Asset Management terbebas dari proses hukum begitu. Dan juga sampai saat ini juga seluruh ke-13 dari manajer investasi juga masih diproses oleh hukum, dan juga Kepala Pusat Penerangan juga akan terus mengupdate bagaimanakah proses ataupun pengembangan kasus dari dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya. Banyak dapat manfaat dari reksadana single investor adalah negara secure, OJK. Bahkan kalau dibilang 13 triliun yang yang kaitannya dengan Jiwasraya, berarti OJK dapat 0,045% dari 13 triliun. Jadi kalau negara juga merestui, negara juga dapat uangnya, ya berarti nggak ada unsur melawan hukum dong, gitu loh.